Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fitria dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban bahasa Arab sebelum Islam datang. Ketika Nabi Muhammad lahir, Mekah adalah tempat yang sangat terkenal dan terpenting bagi bangsa Arab. Dilihat dari segi letaknya dan tradisinya. Ka'bah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab dan juga untuk penziarah-penziarah Arab. Yang di dalamnya terdapat 360 patung berhala utama yang disebut dengan Humbal. Dan pada saat itulah penduduk Mekah menjadi sangat makmur dan kuat. Di Jazirah Arab terdapat adalah tempat kediaman bangsa Arab di kala itu dan terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah di tepi di tengah dan kedua di pesisir. Di pesisir ini tidak ada sungai yang mengalir, yang ada teluk-teluk yang mengalir jika hujan turun. Di Jazirah Arab ada dua penduduk yang sangat terkenal. Yang pertama adalah penduduk Sahara dan penduduk pesisir. Penduduk Sahara ini penduduknya itu sangat sedikit, yang terdiri dari suku Badui karena tempatnya di daerah pegunungan yang tidak subur. Mereka juga memiliki pola hidup nomadik atau hidup berpindah-pindah dari negeri satu ke negeri yang lain, bertujuan untuk mencari air dan pengembar dan padang rumput untuk mengembala binatang-binatangnya peliharaan mereka. Karena hidup berpindah-pindah, mereka tidak mempunyai kebudayaan dan peradaban yang tetap. Adapun penduduk pesisir ini hidupnya menetap dan mata pencahariannya adalah berniaga dan bertani. Karena hidupnya menetap, mereka bisa membuat kebudayaan dan peradaban serta membangun kerajaan-kerajaan. Bisa kita lihat dari asal-usul Jazirah ini ada dua keturunan. Yang pertama adalah keturunan Haniyun atau keturunan Hatan, dan yang kedua adalah Adhaniyun atau Ismail bin Ibrahim. Jazirah ini juga sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan negeri Sam dengan Samudra Hindia selama 2000 tahun, yang sudah mengekspor berupa kemenyan dan dupa kayu. Untuk mengamankan para penziarah yang datang di kota Arab, maka pada saat itu didirikanlah suatu pemerintahan yang pada mulanya berada di tengah-tengah dua suku yaitu Zumhum dan Ismail. Zumhum ini memegang tentang politik, sedangkan Ismail memegang kekuasaan Ka'bah. Setelah kerajaan Himyar jatuh, jalur-jalur perdagangan bangsa Arab serentak dipindahkan ke daerah Hijaz. Kemudian Mekah menjadi pusat peradaban bangsa Arab, bagaikan memulai babakan baru dalam kebudayaan dan peradaban. Kebangkitan Islam masuk di Jazirah Arab melalui jalur perdagangan, kerajaan, jalur masuknya misi Yahudi dan Nasrani. Bangsa Arab ini menganut satu keagamaan yang yaitu peraya dengan dewa yang diwujudkan pada berhala-berhala, dan pada saat itulah dipusatkan pada Ka'bah. Berhala ini sangat disegani, dan berhala ini dianggap paling mulia yang mereka pusatkan di Mekah dan di Yathrib. Berhala ini dianggap sebagai dewa. Keadaan sosial
bahasa Arab sebelum Islam. Yang pertama yang kita bahas dari segi kondisi geografisnya. Zahirah Arab berbentuk persegi panjang dan sisinya tidak sejajar. Yang sebagian sejarah memahami Zahirah Arab dengan sibul Zahirah atau semenandung. Di sebelah barat kota Arab terdapat Laut Merah, di sebelah selatan terdapat Laut Arab, di sebelah timur terdapat Teluk, dan sebelah utara terdapat gurun. Dan saat itulah Zahirah terbagi menjadi dua bagian, yaitu daerah yang terdiri pesisir pasir, gurun, dan di sini tidak ada penduduk karena daerahnya itu tidak subur. Yang kedua, dilihat dari segi politiknya, bangsa Arab itu mempunyai solidaritas dan budaya yang tinggi. Mereka mempunyai kesukuan yang tinggi. Dengan kabilah atau suku itulah dia mengikat warganya dengan satu ikatan darah dan keturunan. Kabilah ini wajib melindungi warga-warganya. Yang ketiga, keadaan ekonominya. Kehidupan sosial Arab ini setelah lahirnya Islam sangat ditentukan oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagi bangsa Arab yang terkenal, suku Badui itu hidupnya itu berpindah-pindah dan mata pencarinya hanya bertani dan berternak dan mengolah ladang orang. Sedangkan yang hidup di perkotaan mayoritas itu berdagang. Dan perdagangan ini terbentuk karena wilayah Yaman yang menghubungkan satu negeri ke negeri yang lain. Yang keempat, keadaan sosialnya. Bangsa Arab ini terkenal sebagai bangsa pemberani. Dalam pembela pendirian mereka, di samping itu dia suka minum minuman keras dan merampas hak orang lain dan mengubur perempuan hidup-hidup. Tapi juga ada segi positifnya. Segi positifnya bangsa Arab itu sangat maju dalam bidang bahasa dan seni syairnya. Syairnya ini sangat indah dan kaya dengan prosanya. Dan syair ini diadakan di pasar-pasar dan juga bisa digunakan untuk hal-hal hari-hari terpenting seperti menyambut kemenangan, untuk mengembangkan kabilah lain, dan untuk memperikat tali persaudaraannya. Sekian presentasi tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.